kita kalau nggak salah dari kelompok 3 ya. Kelompok 3. Iya. Kita mahasiswa dari Universitas Majalengka, Fakultas Pertanian, Prodi Agroteknologi. Di sini kita akan mengadakan survei pasar di Pasar Raja Galuh untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantaran ekonomi. Ya kita udah di tempat investigasi, boleh dilihat ini. Ini di sekitarnya kita di terminal yang menyatu dengan pasar, di dalamnya ada pasar. Boleh diambil dokumennya. Suasana dari Pasar Raja Galuh yang berdekatan dengan terminal. Kami ini berada di luar pasar, jadi nanti kita akan masuk ke pasar untuk mewawancarai para pedagang. Kami mewawancarai, ada 3 pedagang yang harus kami wawancarai, yaitu sembako, pedagang daging sapi, dan yang ketiga tentang sayuran. Itu mungkin itu saja ya. Oke, kita akan melanjutkan perjalanan. Ayo ikutin kami. Paranormal. Ah yes. Well looky here, what do we have? Another pretty thing ready for me to grab. But little does she know that I'm a wolf and she's clubbing. Cause at the end of the night it is her I'll be holding. I love you so, hey, that's what you'll say. You'll tell me baby, please don't go away. But when I play, I never stay. So every girl that I meet, yeah, this is Bapak, kami sebelumnya mengganggu Bapak. Kami dari Universitas Majalengka, Pak. Jadi maksud dan tujuan kami ke sini untuk mewawancarai para pedagang. Bapak kan pedagang sayuran ya. Jadi kami sebelumnya kami perkenalkan dulu, Pak. Saya sendiri Faisal, Pak. Ini Edi, Nisa, itu si Desya yang megang kamera, dan satu lagi Gempar Pamungkas. Saya nama Pak Haji Idris. Ya baiklah, kawan-kawan, kami akan mewawancarai pedagang sayuran Bapak Haji Idris. Baiklah, kita langsung ke materinya. Baiklah Pak, pertanyaan pertama, apakah di awal tahun ini ada kenaikan harga sembako BBM di sayuran? Sekarang Bapak yang naik apa saja Pak? Ya sekarang memang lagi pada naik ya, seperti cabai, bawang, di antaranya ya bagian besar naik gitu. Sebagian besar naik Pak. Kalau harga bawang sendiri berapa Pak saat ini? Sekarang harga bawang itu maksudnya harga beli apa harga keteng? Harga Jual per gimana kira-kira tuh Pak? Harga Jual ya 32.000. Naik kan Pak? Iya, udah naikkan. Di sebelumnya berapa? Sebelumnya paling ya 20.000. Ya. Itu Pak, kalau boleh tahu Pak, faktor apa tuh Pak yang bisa dapat menyebabkan harga sayuran naik tuh Pak? Faktornya apa? Faktor ya sekarang kan musim tanam, jadi kalau itu kan kadang-kadang rebutan sama bibit, terusan ya agak kurangnya stok barang. Bawang daun lagi naik. Kalau tomat sendiri gimana Pak? Tomat ya standar lah 5.000 per kilo. Per kilo ya jual 7.000. Kalau cabai Pak berapa? Cabai merah jual tuh 40.000. 2.000 sekarang Pak? Kalau rawit 2.000. Cabai rawit 25.000. Itu sudah mengalami Ya sama itu banjir musim hujan, terusan ya masalah agak kurang kan? 20%. 15 ya nggak sama sih. Iya. Terus Pak, ini ketika harga naik atau turun Pak, terus dampak ke konsumennya gimana Pak? Ya emang agak mengeluh juga sih. Ya, Pasti ya. Sekarang mahal katanya. Gimana ya orang belanjanya? Iya Pak, setengah segitu ya Pak. Tapi masih tetap laku ya Pak? Masih. Ya soalnya orang butuh sih. Iya benar Pak. Walaupun naik tetap Ya. Jadi harapan Bapak untuk kedepannya bagaimana Pak dengan adanya kenaikan harga sayuran di sini? Misalnya pemerintah atau kayak gimana tuh Pak, ada usulan, ada Pak harapan? Ya harapan saya sih semoga ya barangnya ada, belinya gampang, jualnya juga gampang gitu. Biarkan sama-sama lancar. Iya Pak.
Jadi mungkin itu saja Pak. Boleh Pak. Ya. Eh, Jadi harga sayuran ini berpengaruh ya Pak terhadap Ya jelas kok. baiklah, jadi kami telah mewawancarai beberapa pertanyaan kepada Bapak Haji Idris. Mungkin itu saja ya Pak. Boleh ya. Terima kasih Bapak. Sama Pak. Terima kasih atas waktunya Pak. Ya Pak. Terima kasih Bapak. Kami ada tugas mata kuliah pengantar ilmu ekonomi Pak, survei pasar. Nah, di sini kami disuruh wawancarai tentang harga-harga sembako, daging sapi, sama sayuran Pak. Nah, kebetulan saya mau wawancara daging sapi dulu Pak, soalnya kemarin susah Pak, nggak ada deh, udah pada pulang katanya. Nah, sebelumnya apa Bapak bersedia Pak wawancarai? Sebelumnya kami perkenalkan diri dulu. Saya Edi Pak dari Fakultas Pertanian. Ini teman saya Siti Aisyah, sama sekelas itu Pak Isal yang ngambil video, sama yang satunya Nisa Pak. Sebelumnya Pak Isal apa Faisal? Faisal. Iya Pak Faisal gitu. Sebelumnya kami bertanya Pak, boleh tahu nama lengkap Bapak siapa? Nama asli Husni. Ya, yuk KTP. Mas Uus, ya. Kita wawancara dengan Mas Uus ya, pedagang sapi. Pertama Pak, apakah di awal tahun ini dapat kenaikan penurunan BBM? Kalau harga daging sapi ini berpengaruh nggak Pak ketika ada penurunan BBM atau kenaikan tetap pas di awal tahun ini? Apa nggak ada? Sebenarnya kalau masalah BBM itu pengaruh sih, cuman kemarin ada kebijakan untuk barang impor itu kena pajak, akhirnya kita dikenakan biaya akan ada kenaikan pembelanjaan gitu. Untuk tahun ini sendiri Pak, kenaikan harga BBM berapa Pak? Tahun sekarang? Kenaikan apa? Kenaikan? Saya kurang update ya masalah itu. Oh iya. Iya Mas. Oh jadi berarti di awal tahun 2016 ini Pak, Mas jadi nggak berpengaruh terhadap harga lagi? Nggak berpengaruh Mas, masih stabil tadi. Oh iya. Boleh tahu Mas kira-kira berapa per kilonya Mas? Sekarang ada berbagai macam sih, ada daging 1 110 per kilo, kalau daging 2-nya sekitar 90.000 per kilo. Terus Mas, dengan harga segitu apakah berdampak nggak Mas terhadap pembeli atau konsumen? Oh iya, berdampak. Ya gimana Mas? Jadi otomatis karena harga yang tinggi, ya konsumen ibu-ibu rumah tangga yang begituan, mereka sekarang lebih menikmati daging onta ya. Onta bisa sendiri ya. Jadi nggak aneh kalau di pasar orang pada berantri mau membeli tahu sama tempe, karena harga daging sapi sudah nggak terjangkau. Terus apa yang menyebabkan kenaikan harga daging tersebut Mas ketika naik? Apakah stoknya yang kurang? Apakah ada faktor apa gitu Mas? Yang jelas di pengadaan barangnya, stoknya itu selama stoknya itu stabil, otomatis sekarang bisa ditekan harga bisa ditekan. Karena stoknya saya nggak tahu apa karena itu ada masalah di mananya, di hulunya atau di mana, yang jelas pengadaan di kita di pasar itu sedikit stoknya. Terus Mas kalau boleh tahu berapa laba atau keuntungan yang diperoleh dari ketika harga naik, ketika harga turun tuh Mas, bisa di presentasikan Mas? Netto atau bruto? Keuntungan bersih apa kotor? Ya dua-duanya Mas, bisa dijelaskan Mas?
Ya. Ya udah gini aja deh, keuntungan bersih aja lah misalnya ya, kalau misalnya waktu dulu itu bisa memang sih fluktuatif ya mas ya, tergantung berapa banyak yang kita jual hari itu gitu, hanya dibikin average rata-ratanya paling 500.000 lah. Terus mas, harapan Mas Uus sendiri apa mas ketika ya harga naik atau turun, atau ada harapan tuh mas? Bagaimana? Ya harapannya gitu lah, pemerintah supaya ada actionnya gitu. Jadi ketika harga itu bisa mencapai kayak dulu 80.000 per kilo, itu otomatis jumlah konsumen dari ibu-ibu rumah tangga itu lebih banyak gitu. Tapi kalau seperti sekarang ini ya paling kita juga ngandalin langganan aja, kayak misalnya bakso, restoran gitu. Jadi harapannya harganya kembali normal. Harapannya harga bisa mencapai 80.000. Kalau Malaysia aja bisa 50.000, kenapa bisa enggak gitu ya. Ya. Terus masyarakat juga dengan harga daging yang murah itu kan lebih banyak yang sehat ya. Iya. Biasanya lebih banyak orang mau konsumsi daging gitu. Ya begitulah harapannya pemerintah itu ada X-nya gitu. Ya, mungkin udah mas, gitu aja mas wawancaranya mas. Ya, terima kasih atas waktunya mas ya. Maaf udah ganggu mas ya. Ya. Kita lagi belajar mas, aja bang. Jadi maksud tujuan kami sini mewawancarai data tentang sembako yang ada di beras, gula, dan sayur, telur. Nah, kami dari Universitas Majalengka ada tugas sebentar ilmu ekonomi untuk mewawancarai. Jadi tadi dari wawancara apakah di awal tahun ini terdapat kenaikan harga sembako seperti beras, gula, minyak goreng, dan telur. Nah, beras kenaikannya berapa tuh? 500 rupiah. Itu harga pertamanya berapa? Harga per kilo? 6.000. Jadi kenaikannya 500 rupiah. Berarti ada kenaikan. Nah, terus minyaknya kan gimana? Berarti ada 3 kali kenaikan harga ya di awal tahun ini. Telur kan? Tadinya 3 kali kenaikan. Berarti 2 kali dampaknya itu apa? Tapi kan otomatis kemarin ada pelanggan ya, nah, pelanggan itu masih sini. tadinya 50 jadi 50. Oh, jadi Ini kurang. nah, apa sih yang penyebab kenaikan harga